Oke semuanya, balik lagi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Oke, kali ini masih mengenai upaya pemakzulan Gibran. Jadi, menurut saya, upaya tersebut tidak akan berhasil ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Mas Gibran itu adalah wakil presiden yang dipilih oleh rakyat. Wakil presiden yang terpilih secara sah. Apalagi Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan di media bahwa beliau itu yang memilih Mas Gibran untuk menjadi wapresnya. Ya otomatis jangan mengganggu Mas Gibran, jangan mengganggu wakil saya, gitu kan. Konteksnya seperti itu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo Subianto. Kemarin kucluk-kucluk datanglah Roy Suryo mendukung upaya pemakzulan Gibran. Apa yang ada di pikiranmu Roy Suryo? Waduh, ini cari sensasi terus Roy Suryo ya. Apa-apa yang berhubungan dengan Pak Jokowi dan keluarganya itu dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS. Padahal sudah banyak komentar-komentar atau respon dari para politisi, pengamat, dan yang lainnya yang memang mengindikasikan bahwa upaya ini tidak akan berhasil. Nah itu dia teman-teman. Bahkan saya melihat video dari anggota DPR yang memang memberikan pernyataan tegas. Nah itu yang akan kita tonton. Kemudian ada juga komentar-komentar dari seperti Pak Prof. Jimli, kemudian Pak De Armando, dan yang lainnya. Makanya kita langsung saja tonton videonya. Izin Pak Rizal, saya bocoran dikit. Kami juga sudah berpikir dan sedang kami pikirkan untuk menuliskan. Kami akan cabut BAP-nya. Iya, BAP kalau Pak Rizal membersamai kami dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Cabut BAP dengan harapan dihentikan kayaknya ya prosesnya. Tapi menurut saya akan terus berjalan karena dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu menurut saya sudah membuat gaduh. Makanya proses akan terus berjalan. Jangan banyak alasan lagi, Roy Suryo. Setelah isu ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya, ini rombongan negeri Panci pasti pindah lagi isunya ke hutang negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak percaya nih, gue itu dari Bang Firdaus udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka. Kebaca, mudah kebaca. Pasti abis ini isu Jokowi udah nggak dapat mereka lakukan, pindah ke tambang sama hutang negara. Lu tungguin aja ya rombongan Panci ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkep. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas nasional. Tangkep rombongan Panci ini. Harus ditindak kalau tegas. Kalau nggak rusak negara kita. Menghambat investasi dan nggak akan maju-maju kita karena orang-orang segelintir ini. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya. Selain dipenjarakan gitu. Percaya deh sama gue. Rombongan Panci pasti pindah. Ngebahas masalah tambang dan hutang negara. Nggak percaya? Tonton. Bang Firdaus mengatakan harus ditindak tegas. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Menurut saya setuju sih pastinya ya. Dan memang Roy Suryo CS ini dapat salam lagi ini dari Napi. Yang memang dibuat oleh AI. Tapi saya suka lihatnya. Saya lihatnya di Japaningrat. Hei Roy, kamu hanya maling. Tempatmu di sini. Jangan sok jadi pahlawan. Hei Rismon, Roy, Rizal, sekarang kalian bisa berkoar-koar di luar. Di penjara, kalian harus jaga lubang mulut. Gibran Rakabuming harus dimaksulkan. Bagaimana ceritanya mau dimaksulkan? Saya sebagai anggota MPR, saya tidak pernah berpikir untuk memaksulkan Gibran Rakabuming. Pak Umar, anggota Kenapa? MPR. Karena proses demokrasi sudah berakhir. Pemilu sudah berakhir. Harusnya proses-proses seperti ini harus kita hormati dan kita hargai. Hasil pemilihan umum, pemilihan presiden, itu adalah hasil yang dilahirkan oleh rakyat Indonesia. Betul. Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah dipilih oleh rakyat. Pilihan rakyat ini harus kita hormati. Harus kita hargai sebagai takdir yang harus kita terima. Kalau kita menolak Gibran, itu artinya kita menolak takdir Tuhan. Kalau kita berpikir untuk memaksulkan Gibran, maka sama halnya kita memaksulkan takdir Allah. Tidak bisa. Ya. Dan satu lagi, yang bisa memaksulkan presiden atau wakil presiden itu adalah anggota MPR.
bukan orang luar. Ide-ide bolehlah, bicara bolehlah. Tapi kalau sampai memaksulkan, tidak mungkin. Tidak bisa. Kenapa? Karena MPR belum pernah membicarakan itu. Saya pikir sudahlah. Tidak bisa. Kita semua harus bisa menerima hasil ini. Rakyat Indonesia sudah memilih Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, wakil dari Bapak Prabowo Subianto. Tidak usah kita olah-olah lagi. Tidak usah kita seret-seret lagi. Kalaupun misalnya kita tidak suka dengan Pak Gibran, kita kritis boleh. Tapi sebagai orang tua misalnya, kalau Mas Gibran ada kesalahan, kan bisa dipanggil. Sebagai anak muda, Mas Gibran saya pikir bisa dinasihati. Tidak lantas kemudian harus dimaksulkan. Iya. Ya. Mohon maaf, saya agak kurang setuju. Karena wakil presiden satu paket dengan presiden. Kalau kita tidak setuju dengan wakilnya, maka berarti kita tidak setuju juga dengan presidennya. Maka bagi saya, ini tidak patut kita dorong dan kita paksakan. Karena rakyat sudah memilih. Tidak patut kita dorong dan tidak patut untuk dipaksakan. Presiden, wakil presiden, satu paket. Apalagi Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo lah, beliaulah yang memilih Gibran sebagai wakilnya. Itu adalah ketua umum Gerindra sebagai calon presiden yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden, gitu loh, ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinet. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Nah, Rosuryo harus melihat ini ya, harus mendengarkan apa-apa yang dikatakan oleh, pertama tadi kita lihat anggota MPR, kemudian Pak Jimli, dan yang lainnya tentu saja. Banyak sudah bersebaran video-video di sosial media yang memang menyatakan atau mengindikasikan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Kalau Ini diedit ya. saja. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya, kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Ya, kalau menyatakan hanya aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Terus terang, buat saya sungguh menggelikan bahwa banyak pihak masih percaya MPR akan memakzulkan Gibran dari posisi wakil presiden. Saya tidak ingin mendahului Tuhan tentu saja, tapi dengan menggunakan akal sehat, Anda akan tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Memakzulkan Gibran melalui DPR MPR adalah suatu hal yang tak mungkin, impossible. Ini bukan karena saya fans Gibran, tapi karena kondisi-kondisi yang ada tidak akan pernah membuat MPR kita pada akhirnya akan memutuskan untuk memberhentikan Gibran karena surat permintaan yang dikirim para pensiunan. Saya mau bilang hanya orang bodoh yang percaya bahwa MPR akan tunduk pada tekanan para purnawirawan. Tapi mungkin kata bodoh berlebihan lah. Jadi saya ganti saja dengan hanya orang yang tak berpengetahuan memadai yang akan percaya MPR akan memakzulkan Gibran atas dasar surat para purnawirawan. Kalau saya tidak beragama, saya rasanya sih berani bertaruh. Tapi karena saya percaya taruhan itu dilarang Tuhan, mending saya nyatakan bahwa saya yakin seyakin-yakinnya MPR tidak akan menurunkan Gibran dari jabatannya. Saya bahkan percaya DPR pun tidak akan mengajukan permohonan pemakzulan Gibran itu ke MPR. Bukan karena DPR takut, tapi karena memang permohonan pemakzulan itu di luar akal sehat.
Nah, itu dia respon-respon yang kita lihat yang memang intinya it's impossible terjadi ya, tidak mungkin terjadi. Anggota MPR pun menyatakan dengan tegas bahwa Mas Gibran adalah wakil presiden yang terpilih secara sah, sudah sesuai dengan aturan. Apalagi menegaskan kembali presiden dan wakil presiden itu satu paket. Kemudian tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mas Gibran tentunya ya teman-teman. Dan kemudian Mas Gibran itu selain dipilih oleh Pak Prabowo langsung, Mas Gibran adalah pilihan rakyat.